Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah menunggu cukup lama, Dragon Ball Hakai chapter terbaru akhirnya telah rilis kembali. Part sebelumnya, Gohan dan yang lainnya akhirnya pergi ke dunia di mana tempat Pikkon berada. Mereka bertemu dengan orang lain yang salah satunya ternyata adalah sang legenda Super Saiyan pertama, yaitu Yamoshi. Yamoshi telah lama meninggal dan dimasukkan ke dalam dunia surgawi untuk menjaga alam dimensi. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ras Saiyan dari alam semesta ketujuh tinggal di planet asal mereka yang disebut sebagai planet Sadala. Pada saat itu, tidak ada satu kerajaan pun yang menguasai seluruh planet ini, melainkan ada 4 kerajaan Saiyan besar yang masing-masing menguasai sebagian planet. Hingga para Saiyan dan bangsa lain yang hidup di sana saling berperang satu sama lain. Bahkan para Saiyan dengan Saiyan dari kerajaan lain juga saling berperang demi memperluas dan menguasai wilayah musuh. Pertempuran itu berlangsung sangat lama hingga menimbulkan banyak korban berjatuhan di mana-mana. Tapi semuanya tetap keras kepala karena seperti yang kita tahu, bangsa Saiyan memiliki harga diri yang tinggi dan gak mau dikalahkan oleh siapapun. Kerajaan Timur terdiri dari klan raksasa yang memiliki kekuatan fisik lebih kuat dari mereka yang memiliki tubuh normal. Seperti contohnya Broly yang kemungkinan merupakan keturunan dari klan Saiyan raksasa. Garis keturunan bangsa Saiyan raksasa terkenal karena kekuatan dan ketahanan mereka yang luar biasa. Terbukti meskipun jumlah mereka sedikit, tapi mereka tetap bisa mengendalikan medan perang. Pasukan Saiyan lain yang bertemu dengan mereka tentu akan langsung dibuat tidak berkutik dalam melawan mereka. Dan menariknya, kerajaan barat hanya terdiri dari bangsa Saiyan perempuan, tapi sangat terampil dan juga mematikan. Sementara kerajaan Saiyan Selatan dipimpin oleh klan terkenal yang banyak dari mereka bisa menggunakan kemampuan sihir. Adapun kerajaan utara terdiri dari 9 prajurit yang rata-rata tidak memiliki sesuatu yang istimewa, kecuali kehormatan dan tekad mereka yang sangat besar. Kerajaan raksasa timur dipimpin oleh Warchip, dan sang raksasa Brokon, dia adalah sang pembunuh 1000 orang, terkenal karena kekuatan dan ketahanannya yang luar biasa, dan karena telah melawan dan membunuh 1000 musuh sendirian. Kemudian ada Aspa si cantik berdarah yang merupakan wanita perang dari kerajaan barat. Dikenal sebagai prajurit yang cantik dan juga mematikan. Sering terlihat dengan tubuh indahnya yang berlumuran darah musuh-musuhnya. Dia bahkan sangat tega untuk memenggal kepala musuhnya tanpa kasihan sedikit pun. Dan untuk penguasa kerajaan selatan yang terkenal adalah Zukran. Dikenal sebagai malaikat maut. Konon, dia telah merenggut banyak nyawa menggunakan mantra berbahaya. Karena klan ini sangat ahli dalam menggunakan kemampuan sihir. Dan yang paling menarik, kerajaan utara dipimpin oleh seorang karakter baru, yaitu Yamoshi, seorang prajurit luar biasa sejak menjadi pelindung bagi kerajaan utara. Yamoshi telah memimpin kerajaan utara untuk menang dalam perang berkat kekuatan dan kepemimpinannya yang hebat. Di situ, Yamoshi dikeroyok oleh banyak orang yang sangat ingin membunuhnya. Namun, Yamoshi segera meledakkan aura kinya hingga para musuh itu langsung merasakan dampak luar biasa yang Yamoshi keluarkan. Muncul kekuatan yang sangat besar menghempaskan semua orang yang berada di dekat Yamoshi. Dan nampaklah Yamoshi membangkitkan Super Saiyan pertamanya yang bahkan sudah bisa menggunakan Super Saiyan 2. Dengan Super Saiyan ini, Yamoshi tegaskan kalau dia akan mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Karena cuma Yamoshi di sini yang baru bisa menggunakan Super Saiyan. Setelah itu, Yamoshi meluncur untuk menghabisi para musuh. Dalam lesatan yang sangat gesit, Yamoshi berhasil mengalahkan musuh hingga bermentalan. Namun, dia nampak nggak memperdulikan para kroco dan segera mengincar para Saiyan klan raksasa. Melihat Yamoshi datang ke arahnya, Warchip malah menunjukkan kesenangan karena dia sangat ingin melihat bagaimana sebenarnya kekuatan dari seorang yang disebut sebagai Super Saiyan. Di situ, keduanya mengadukan pukulan masing-masing dengan benturan yang sangat hebat. Bahkan, getarannya sampai meluas ke berbagai tempat, menghasilkan kekuatan besar. Dan seperti dugaan kita semua, meskipun klan raksasa, tapi tetap nggak bisa menandingi kekuatan Super Saiyan yang begitu luar biasa. Hingga makhluk itu langsung dihempaskan terbang melayang jauh. Dan pada akhirnya, tubuhnya harus terjun menghantam tanah dengan tidak berdaya.
Semua anak buahnya segera mengecek kondisi raja mereka yang sudah nggak sanggup bangun lagi. Sementara, ketua dari kerajaan wanita juga mencoba menjajal seberapa hebatnya kekuatan Yamoshi. Dia melakukan serangan secara bertubi-tubi, namun dengan mudah bisa Yamoshi hindari sangat gampang. Hal ini menimbulkan rasa terkejut wanita itu kenapa serangannya bisa tidak kena. Dan sebaliknya, Yamoshi melakukan serangan dan berhasil menghantam wanita itu. Dia dihempaskan melayang jauh sampai ke desa Konoha. Melihat ratunya dikalahin, para anak buahnya tentu khawatir melihatnya. Dan akhirnya tahu, begitulah kekuatan sejati dari seorang yang sudah mendapatkan kekuatan Super Saiyan. Kemudian, kini giliran raja lain yang melakukan serangan, yaitu Zukran, si ahli dalam menggunakan sihir. Dengan kemampuan sihir yang dia miliki, mampu memenjarakan Yamoshi dalam tali energi khusus. Di situ, Yamoshi merasa sangat kesusahan, dia nggak bisa melepaskan dirinya. Zukran mengucapkan terima kasihnya pada Yamoshi karena sudah membantunya mengalahkan dua raja dari kerajaan lain. Dan sekarang, Zukran akan manfaatkan hal ini untuk mengalahkan Yamoshi dan memenangkan perang untuk menguasai semua planet Sadala. Tapi tiba-tiba, energi sihir Zukran nggak mampu membendung kekuatan Super Saiyan yang begitu sangat hebat. Dengan mudah, Yamoshi dapat menghancurkan tali sihir tersebut. Hal ini tentu membuat Zukran merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebelumnya, nggak pernah ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kemampuan sihirnya. Kemudian, Yamoshi berpindah cepat mendekati Zukran untuk mengagetkannya. Yamoshi tegaskan kemampuan sihir Zukran tidak sebanding dengan kekuatan Super Saiyan yang dia miliki. Jadi, Yamoshi memberi dua pilihan, apakah Zukran ingin menyerah atau mati di tangannya sekarang. Merasa nggak punya kesempatan untuk menang, Zukran akhirnya mengaku kalah dan menyerahkan semua kerajaannya pada Yamoshi. Jadi, setelah mengalahkan 3 kerajaan Saiyan sekaligus, Yamoshi sang Super Saiyan menjadi raja satu-satunya di planet Sadala. Tentunya dengan semua ras Saiyan yang kini menjadi bawahannya. Dan karena kebaikan hatinya dan juga agar lebih mudah diterima oleh hati rakyat, Yamoshi menerima para pemimpin terdahulu sebagai bawahan dan memberi mereka posisi kepemimpinan. Sehingga hal itu memperoleh persetujuan lebih besar dari semua orang. Beginilah perjuangan Yamoshi dalam menyatukan seluruh ras Saiyan dan membentuk kerajaan yang tidak terkalahkan di alam semesta ketujuh. Kemudian, setelah menyatukan seluruh rakyat, Yamoshi meninggalkan nama lahirnya untuk mengadopsi nama kerajaan yang akan diwariskan kepada keturunannya, yaitu raja-raja masa depan. Nama Yamoshi berubah menjadi Vegeta yang pertama. Maka, disinilah awal mula dinasti Vegeta dan kenapa semua keturunan harus bernama Vegeta. Beberapa tahun telah berlalu, berkat persatuan semua orang, pemerintahan Vegeta pertama yang kompeten, seluruh planet Sadala menjadi makmur seperti sebelumnya. Semua kehidupan planet Sadala begitu damai, di mana warga hidup dengan bebas dan penuh keceriaan. Tapi tentunya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Para bawahan melaporkan telah terjadi sesuatu yang sangat buruk bagi planet Sadala. Komandan Divisi Intelijen Angkatan Darat Kerajaan, Aspa, telah menginformasikan bahaya itu kepada Yamoshi. Banyak makhluk yang asal-usulnya belum diketahui terus menyerang berbagai bagian planet mereka. Dan para makhluk yang dimaksud ternyata adalah ras Saibamen. Aspa nggak sangka kalau puluhan kota dan desa telah diserang hingga porak-poranda. Dan hasilnya, ribuan tentara dan warga sipil terbunuh dengan sangat keji. Kemudian, Brokon yang kini menjadi panglima kerajaan memberitahu juga kalau para Saibamen cukup kuat untuk menandingi para pasukan mereka. Bahkan sudah banyak pasukan mereka yang dikalahkan. Hal ini tentu membuat Brokon merasa sangat kecewa sekaligus kesal. Meski pasukan mereka juga berhasil mengalahkan banyak musuh, para Saibamen muncul dengan cara yang tidak dapat mereka jelaskan. Karena itu, banyak pasukan yang akhirnya merasa kesulitan untuk bisa memprediksi dari mana musuh akan muncul. Mereka seakan-akan muncul begitu saja, entah dari mana untuk menyerang. Karena itu, pasukan tidak dapat merespon sebelum korbannya sudah banyak. Zukran, sebagai divisi teknik angkatan darat kerajaan, juga menginfokan kalau Saibamen telah begitu banyak, menyebabkan kerusakan yang tidak bisa mereka bayangkan. Hasilnya, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan perbaikan yang tentu tidak kecil.
Mereka membutuhkan lebih banyak dana untuk melanjutkan pembangunan kembali wilayah yang telah hancur. Yamoshi kini dibebani pada tanggung jawab yang begitu sangat besar sebagai raja pertama Seian. Dan akhirnya Yamoshi menyetujui untuk mengelola biaya perbaikan. Setelah itu, Zukran pergi meninggalkan ruangan raja, berjalan ke suatu tempat. Dia memasuki ruangan dan mengambil sesuatu di dalam laci. Itu mengeluarkan cahaya dan nampaklah seorang wanita berbicara padanya seperti sebuah hologram. Wanita itu nggak sangka kalau Zukran menghubunginya jauh lebih cepat daripada yang dia kira. Jadi dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Zukran beritahu kalau sang raja sudah memberikan tambahan dana untuk divisinya. Jadi seperti biasa, dia akan menyisihkan sebagian uang itu untuk membeli lebih banyak benih Saibamen. Namun kali ini, Zukran menginginkan lebih banyak yang cukup untuk membangun pasukan kecilnya. Wanita itu penasaran apakah Zukran mampu untuk membelinya. Wanita itu beritahu dia sudah mendapatkan begitu banyak benih Saibamen, sehingga persediaannya mulai menipis. Jadi, wanita itu akan mematok harga lebih mahal untuk setiap benih kali ini. Namun, karena sudah mendapatkan pasokan dana yang cukup besar, Zukran gak khawatir. Dia minta wanita itu untuk membawakan saja benih yang dia minta. Dan selain itu, Zukran menginginkan serangga khusus yang wanita itu sebutkan juga sebelumnya. Di sini akhirnya terungkap kalau mereka adalah dalang sebenarnya dalam kekacauan di planet Sadala. Tujuan mereka adalah mengkudeta demi mengambil alih tahta kerajaan. Zukran gak bisa menahan rasa senangnya karena sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa Raja Yamoshi. Beberapa hari kemudian, Zukran mengadakan pertemuan lainnya dengan pemasok Saibamen yang akhirnya disebutkan namanya yaitu Sid. Sid telah kembali dari alam iblis menggunakan pesawat khusus dari alam sana. Nah, buat yang sudah nonton Dragon Ball Daima, pasti tahu siapa yang menciptakan Saibamen, bukan? Orang tersebut adalah Marba, sang penyihir hebat yang juga menciptakan Majin Buu, Majin Du, dan juga Majin Ku. Sepertinya Sid adalah anak buah dari penyihir Marba. Sid membawakan 2 kantung penuh berisi benih Saibamen dan juga serangga khusus. Dengan barang sebanyak ini, Sid menanyakan lagi apakah Zukran benar-benar bisa membayarnya. Zukran katakan dia sudah memberitahunya semakin banyak uang yang diberikan raja pada divisinya, maka semakin banyak kerusakan yang disebabkan oleh para Saibamen yang dia beli. Dia akan mengkorupsi dana pemulihan desa dan kota demi membeli banyak benih yang bisa menguntungkannya. Tapi tentu saja sebagian dana lainnya akan Zukran gunakan untuk memperbaiki kota supaya Raja Yamoshi tidak menyadarinya. Sedangkan untuk desa, Zukran gak akan memperbaikinya karena banyak orang gak terlalu peduli soal desa mereka bagus atau tidak. Meski tidak dibangun kembali dengan baik, itu nggak masalah untuk mereka. Wah, korupsi kayak gini mirip seperti di sebuah negara ya. Sid sungguh nggak sangka meninggalkan orang-orang malang dalam kesengsaraan hanya untuk membeli lebih banyak benih yang berujung menghancurkan mereka lagi. Baginya, itu adalah tindakan yang jahat sekali. Bagi Zukran, kejahatan seperti itu adalah hal yang memang harus dilakukan. Dan dia yakin kalau situasi ini tidak akan berlangsung lama. Saat ini, popularitas Raja Yamoshi terus menurun karena semua masalah yang disebabkan oleh Saibamen dan kegagalan mahkota dalam mengatasinya. Baik ucapan masyarakat maupun pasukan elit kini mulai meragukan kompetensi Raja Yamoshi. Karena itu, Zukran yakin satu serangan besar Saibamen lagi yang menyebabkan banyak korban dan kehancuran mungkin sudah cukup untuk menggulingkan sang raja. Hingga semua masyarakat meminta Yamoshi untuk turun dari tahta raja. Selain itu, Zukran juga telah mendapatkan banyak dukungan kuat dari banyak orang di tentara. Jadi, Zukran pede ingin merebut kekuasaan. Kemudian, Zukran minta Sid untuk segera menyerahkan barang-barang yang telah dia beli. Di situ, Sid mengeluarkan banyak serangga obat yang di Dragon Ball Daima, Goku juga membelinya karena memberikan banyak manfaat. Karena itu, Sid membawa beberapa jenis serangga berbeda yang masing-masing punya kegunaan berbeda. Namun, di antara semuanya, serangga yang dia perlihatkan ini adalah yang paling berguna. Karena dengan serangga jenis ini, Zukran akan memperoleh kekuatan yang tidak terbayangkan. Mendengar itu, Zukran langsung tertarik. Jadi, dia ingin minta penjelasan lebih detail. Sid beritahu, ketika Zukran dan seseorang memakan serangga ini, maka tubuh mereka akan menyatu alias fusion. Dan dari semua serangga, masing-masing menawarkan jenis perpaduan yang berbeda. Ketika mereka bersatu dalam fusion, maka kekuatan mereka yang memakannya
akan digabungkan dan dikalikan hingga berkali-kali lipat. Namun bedanya, nggak seperti fusion lainnya, serangga ini nggak menciptakan makhluk lain dengan kesadaran baru. Artinya, fusion serangga ini berbeda dengan Gogeta Gotenks atau Vegito yang melahirkan kesadaran baru. Tapi yang ini adalah kesadaran yang lebih kuat lah sebelum fusion yang tetap memegang kendali. Simpelnya, jika mereka berdua bergabung, Zukran yang akan memegang kendali karena tubuhnya lebih kuat dibandingkan Sid. Mendengar itu semakin membuat Zukran kagum dengan khasiat dari serangga ini. Tapi tentunya Sid ingatkan kalau ada beberapa detail tentang mereka yang harus Zukran ketahui. Tiba-tiba mereka dikagetin dengan banyak pasukan Saiyan mengepung mereka. Sid dan Zukran gak bisa melakukan apapun dengan banyak orang di sini. Sid nggak sangka kalau mereka akan disergap seperti ini. Aspah muncul dengan penuh bahagia karena akhirnya bisa membongkar siapa Zukran sebenarnya. Zukran penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Dengan tertawa, Aspah menegaskan kalau Zukran terlalu meremehkan divisi intelijennya. Kemudian semua pasukan mulai berdatangan menyergap mereka, yang dimana Raja Yamoshi juga ikut datang mengepung. Zukran semakin gak bisa berkata apa-apa ketika melihat Yamoshi. Yamoshi minta Zukran untuk tidak menyebutnya sebagai rajanya lagi. Di sini, Zukran makin penasaran kenapa Yamoshi bisa tahu semua ini. Yamoshi bertanya balik apakah Zukran sungguh berpikir kalau Yamoshi tidak akan sadar Zukran telah menggelapkan uang. Yamoshi telah melihat bahwa pekerjaan pemulihan desa-desa sangat buruk dari kota-kota besar tidak sesuai harapannya. Jadi Yamoshi minta Aspah untuk memulai penyelidikan pada divisi Zukran. Dan akhirnya mereka menemukan orang yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Bagi Zukran ini sangatlah tidak masuk akal. Karena seorang raja seharusnya nggak peduli dengan rakyat jelata di bawah sana. Tapi Yamoshi ingin menjelaskan kalau dirinya adalah raja yang penuh dengan kebaikan dan juga kesetaraan. Brokon minta Zukran untuk segera menyerah atau mati di sini. Namun Zukran lebih memilih mati dan segera menembakkan sebuah laser untuk menghancurkan Raja Yamoshi. Laser itu mengarah cepat pada Yamoshi hingga menciptakan ledakan besar. Tapi Zukran melupakan kalau Yamoshi adalah seorang Super Saiyan yang sangat hebat. Serangan seperti itu tentu nggak mampu untuk bisa mengalahkannya. Selain itu, Zukran menyadari kalau Super Saiyan Yamoshi kini terlihat berbeda dan nampak lebih tangguh. Dia nggak sangka Yamoshi telah tumbuh menjadi semakin kuat. Brokon segera memerintahkan semua pasukan untuk membunuh Zukran sekarang juga. Zukran telah menjadi pengkhianat bagi mereka. Panik melihat hal tersebut, Sid mempunyai kemampuan untuk menciptakan pelindung energi, sehingga semua serangan pasukan tidak berhasil menembus pelindungnya. Zukran penasaran kekuatan seperti apa yang bisa Sid gunakan. Sebelumnya, Zukran pernah mendengar kalau Sid tahu cara bertarung dan menggunakan lebih banyak sihir daripada kebanyakan iblis. Meski demikian, Sid tegaskan itu nggak akan berguna melawan orang sebanyak ini. Sid tahu mantra yang bisa merusak mental orang dan mengubah mereka menjadi anak buahnya. Tapi syaratnya harus masih ada kejahatan di hati mereka dan kemauan mereka yang tidak terlalu kuat. Selain itu, Sid nggak bisa menggunakannya sebanyak ini. Zukran kemudian mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan satu-satunya cara. Dia mencari di mana serangga obat dan berhasil menemukannya. Tanpa ragu, Zukran segera memakan serangga itu untuk mengembalikan kedudukan. Sid terkejut apa yang sebenarnya Zukran lakukan. Tanpa menghiraukannya, Zukran segera memasukkan satu serangga lagi pada mulut Sid. Benar, serangga tersebut adalah serangga fusion. Tubuh mereka perlahan mulai bereaksi dan akan terjadi sesuatu. Sedangkan Yamoshi yang bosan dengan semua itu akan menghabisi keduanya sekarang. Di situ, Yamoshi segera melepaskan sebuah serangan laser yang melesat sangat cepat. Laser itu menghancurkan pelindung energi, menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa. Yamoshi yakin kalau mereka berdua pasti sudah mati. Namun tiba-tiba, Yamoshi dikejutkan bahwa keduanya ternyata masih hidup. Dan bahkan kini mereka telah bergabung menjadi satu kesatuan antara Zukran dan juga Sid. Mereka mendapatkan kekuatan luar biasa dengan berkali-kali lipat dibandingkan sebelum fusion. Zukran menegaskan kalau mereka belumlah selesai dan pertarungan sebenarnya antara mereka kini baru saja dimulai. Wow, Zukran akhirnya mendapatkan kekuatan luar biasa dengan penggabungan tersebut. Apakah Yamoshi bisa mengalahkan Zukran dengan bentuk Super Saiyan-nya sekarang? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan lanjut di bulan depan ya.
Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.